Teman-teman hari ini menginginkan ada seseorang yang ikut dan menjadi bagian dari apa yang hari ini kita lakukan. Maka jangan menunggu keikhlasannya untuk melakukan sesuatu. Mulailah dari kita yang mengikhlaskan untuk melaksanakan itu. Ada keterpanggilan untuk melakukan kebaikan. Maka jangan menunggu orang lain untuk berangkat memanggil melakukan sebuah kebaikan itu. Mulailah dari kita yang menata hati kita, menata pikiran kita, menata raga kita. Kalau ada bondo silahkan, ada bahu silahkan, ada fikir silahkan, ada harta yang ingin dikeluarkan, ada tenaga yang ingin dikerahkan, ada ide gagasan yang ingin dikerahkan. Kita jangan menunggu keikhlasan orang lain untuk mengeluarkan itu. Mulailah dari kita untuk menata keikhlasan, sehingga keikhlasan untuk semata-mata beribadah kepada Allah itu kita yang memulai. Maka orang lain akan ikut memulai melakukan kebaikan itu. Kenapa? Karena akidah ini keterpanggilan, tidak bisa dipaksa. Aslu da'wati Rasulullah SAW, asal muasal daripada dakwah Rasulullah itu apa? Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Al-Anbiya ayat 25. Dan tidaklah kami utus para utusan-utusan sebelum engkau ya Muhammad illa kecuali nuhi ilaih, diwahyukan kepada para utusan tersebut annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada sesembahan selain aku, fa'buduni, maka hambakanlah diri kalian kepadaku. Artinya asli daripada dakwah para nabi-nabi terdahulu itu adalah dakwah tauhid. Semua gerakan para utusan-utusan Allah semua mengarah kepada ketauhidan. Semua mengarah kepada tidak ada sesuatu kekuatan apapun di luar kekuatan yang dimiliki dalam kehidupan manusia kecuali hanya kekuatan Allah. Lalu yang menggerakkan kekuatan itu siapa? Kalau bukan Allah. Ini ada masjid yang belum diperbaiki, masjid yang belum selesai pembangunannya. Ini ada pesantren yang enggak selesai-selesai pembangunannya. Ini ada Darul Aitam, rumah anak panti. Ini ada Darul Mu'allaf, Baitul Mu'allaf, rumah orang-orang yang masih lemah hatinya untuk masuk Islam. Bapak Ibu menunggu keterpanggilan orang lain untuk ke situ. Mulai dari kita yang ikhlas untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Ini karena niat perjuangan karena Allah. Bergerak untuk memanggil orang-orang karena Allah. Bukan kita yang menggerakkan, tapi yang menumbuhkan gerakan-gerakan keikhlasan itu berangkat dari gerakan kita untuk ikhlas semata-mata lillah. Jadi kalau ada yang macet, berarti pemiliknya yang bertanggung jawab di dalamnya, komponen pengurus-pengurusnya belum menumbuhkan rasa ikhlas. Kenapa demikian? Keterpanggilan. Jadi tidak bisa kita menyalahkan orang lain. Tidak bisa kita menggerakkan lalu kita menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mulailah dari kita yang membentuk. Mulailah dari kita yang mengikhlaskan diri kita. Kita menginginkan orang ini menjadi orang yang baik dan punya keterpanggilan kepada kebaikan. Maka bangkitkanlah niat baik untuk mengajak orang baik. Itu dari kita yang harus baik. Ingin mengajak orang lain menjadi ikhlas, mulailah dari kita yang harus ikhlas terlebih dahulu. Ingin mengajak orang-orang untuk meningkatkan kedekatannya kepada Allah, mulailah dari kita yang dekat dulu kepada Allah. Ini menjadi prinsip di keluarga, di masyarakat, dan sebagaimana Rasulullah ini menjadikan prinsip para utusan Allah sebelumnya.
Kenapa dakwah tauhid itu dari dulu, dari zaman nabi-nabi terdahulu sampai hari ini, kalimat la ilaha illallah itu tetap teristiqamahkan. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan selain Allah. Nabinya boleh banyak, ya, tapi agama Allah tetap satu. Dinullah wahid. Agama Allah cuma satu, tauhid. Anbiya'uhum syatta. Nabi-nabinya bermacam-macam, banyak. Syara'i'uhum mukhtalifah. Syariat, aturan, ajarannya bermacam-macam. Ada ibadah haji di zaman Nabi Ibrahim, ada. Tapi ibadah haji Nabi Ibrahim di zaman Nabi Ibrahim, ibadah hajinya tidak seperti di zaman Nabi Muhammad. Ada ibadah puasa di zaman Nabi Ibrahim, ada. Tapi ibadah puasa di zaman Nabi Ibrahim tidak sama dengan ibadah puasa di zaman Nabi Muhammad. Ada kaifiatus salah, bagaimana salat di zaman Nabi Ibrahim? Ada. Tetap kepada Allah. Tapi salat di masa Nabi Ibrahim tidak sama dengan salat di masa Nabi Muhammad. Maka setiap nabinya boleh berbeda-beda, syariatnya bermacam-macam, tapi agama Allah tetap satu, tauhid. Nah, disinilah sebagai umatnya Nabi Muhammad, ketika berkiblat kepada hadis tadi, tidak ada. Kalau kita menghendaki apa yang menjadi keinginan Allah dan Rasulnya, maka ikuti dakwah, seruan, ajakan yang diajarkan oleh Nabiullah Muhammad, karena kita umatnya Nabi Muhammad. Kalau dakwah ini, pesan ini adalah bertauhid, letakkan baik-baik dalam prinsip hidup kita. Tauhid itulah yang menjadi bagian dari yang paling kuat untuk kita semua. Wali'azmi min haqqiha, qala Abu Dzar, wali'azmi man haqqaqaha. Dan ada kemuliaan, keagungan dari yang menguatkan ini. Hadis Abu Dzar Al-Ghifari, muttafaqun alaih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, tidak ada satu dari hamba, qala, ketika ia berkata la ilaha illallah, tidak ada sesembahan selain Allah, thumma mat ala dzalik, lalu kemudian setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dia mati, illa, kecuali dakhalal jannah, ia akan masuk surga. Qultu, lalu Abu Dzar berkata, wa in zana wa in sarq, wa in zana wa in sarikha, meskipun dia pezina, dia pencuri. Qala, lalu Rasulullah berkata, wa in zana wa in sarikha, iya, meskipun dia adalah pezina dan meskipun dia adalah seorang yang menjadi pencuri. Qala thalathan, Rasulullah berkata sampai 3 kali. Wa qala fir rabi'ah, ala raghmi anifa Abi Dzar, meskipun Abu Dzar tidak setuju dengan itu. Fa kharaja Abu Dzar, lalu kemudian keluarlah Abu Dzar, lalu ia berkata, wa in raghima Abu Dzar. Ini menunjukkan kekuatan kalimat Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Tetapi bukan sekedar mengucapkan. Kalau gitu kita mendingan menjadi pezina aja. Kita mendingan menjadi pencuri, perampok. Tapi saat mau mati kita menyebut kalimat la ilaha illallah. Bukan begitu. Ini ada makna yang menguatkan kedudukan. Kalau orang-orang yang menjadi, sebelum ia bertauhid kepada Allah, dia adalah orang-orang yang selalu bermaksiat kepada Allah. Tapi ketika setelah ia mengatakan kalimat la ilaha illallah, tentunya setelah dia berislam, bertauhid, maka Allah jaminkan untuknya dengan kalimat surga. Ketika setelah ia mengucapkan kalimat tersebut, menunjukkan keikhlasan dalam ibadahnya, menunjukkan pengakuan dan keagungan atas kebesaran Allah,
atas segala ujian dalam hidupnya selama ia belum bertobat, lalu kemudian ia bertauhid kepada Allah, setelah itu dia menemukan kematiannya di hadapan Allah dan bersaksi dengan kalimat Allah, la ilaha illallah. Ini jangan salah mengambil mudahnya. Kita ini sebagai manusia kadang-kadang ambil gampangnya. Kenapa mengambil yang gampang, yang mudah daripada yang susah? Tapi jangan yang susah-susah dibuat mudah, dan jangan yang sudah mudah dibuat yang lebih mudah lagi. Nah, ketika kita berbicara akidah, ini jangan dibuat mudah. Prinsip yang pertama ini sama seperti sila Pancasila. Pancasila kan ada 5. Ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga persatuan, yang keempat kerakyatan, yang kelima keadilan. Ini sila yang pertama menjadi rumus untuk sila kedua, 3, 4, dan 5. Jangan bicara keadilan kalau tidak berasaskan nilai-nilai ketuhanan, sila pertama. Jangan bicara persatuan, sila ketiga, kalau tidak berkiblat pada sila yang pertama, ketuhanan. Sama kan dalam Islam? Jangan berbicara ibadah kalau akidahnya salah. Sampai capek kita beribadah, tapi ada kemusyrikan, ada akidah yang salah. Apakah ibadah itu diterima? Sampai lelah kita melakukan kebaikan dengan zakat, infak, sedekah, tapi ada yang salah akidahnya. Maka jangan harap kebaikan dalam ibadah, muamalah itu diterima sama Allah, karena akidahnya salah. Maka rumus akidah ini menjadi prinsip utama, seperti sila di dalam Pancasila. Sila pertama ini menjadi dasar untuk membentuk keberhasilan, tolak ukur pada sila yang kedua, 3, dan keempat, dan kelima. Ya. Yang kedua, di sini menekankan kepada ubudiyah dengan syarat dan rukunnya. Kenapa kita sebut ada syarat dan rukunnya? Karena dalam ibadah syar'iyah yang bersifat ubudiyah itu tidak lepas dari hukum yang menguatkan sehingga syarat dan rukunnya sempurna. Wa tuqimus salata al-maktubah. Yang kedua, dan menegakkan ibadah salat. Salat ini kan menjadi amalan yang menyempurnakan keislaman seseorang. Jadi kalau dia beriman, maka ibadah syariatnya dikuatkan dengan keislamannya. Mana bukti keislamannya, maka bukti itu dapat dibentuk, diwujudkan dengan ibadah sholatnya. Maka ketika ada yang baru masuk Islam, dia menjadi mu'allaf, ya. Kemarin alhamdulillah ada seorang yang beragama Hindu. Jumat yang lalu kita Islamkan setelah sholat subuh di Masjid Al-Milah di Pondok Jati, Sidoarjo. Ini beragama Hindu. Maka kita pesankan setelah ia masuk Islam, ya, yang paling utama setelah bersyahadat itu adalah kita pesankan ibadah sholatnya. Maka dia harus belajar bagaimana cara sholat yang baik sesuai dengan tuntunan. Hal-hal yang perlu dipenuhi ketika dia akan melaksanakan ibadah salat. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Hadis Ibnu Majah. Ada janji, ada akad, ada transaksi antara kita dengan Allah, yaitu saat kita melaksanakan ibadah salat. Siapa yang meninggalkan ibadah salat tersebut, maka dia adalah orang yang kafir.
Guru besar kita dalam ilmu tafsir, Profesor Dr. Rumrawi itu selalu mengatakan, saat kita sholat itu kita beraudiensi, kita berdialog. Karena tidak ada kalimat-kalimat di dalam ibadah sholat yang kita ungkapkan, kecuali semuanya itu doa. Dan semua yang jamaah, yang bapak-bapak, ibu-ibu ungkapkan saat kita ibadah sholat, itu sudah ungkapan doa. Nah, ketika ada kesempatan untuk beraudiensi, berdialog, kita bisa berkata-kata dengan mengungkapkan sesuatu yang menjadi permohonan secara global, secara umum. Siapa yang tidak ingin diberi kesempatan untuk berdialog bersama Allah? Sehingga dengan remeh sekali ketika kita menyebutkan ada orang-orang yang melalaikan ibadah sholatnya.